Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Tegalalur 15 Pagi, Ibu Elizabeth SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru serta Tendik SDN Tegalalur 15 Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baik, pada hari ini akan diadakan sosialisasi penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Jamaluddin, yaitu CGP Angkatan 9 dari SDN Tegalalur 15 Pagi. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, dan yang selanjutnya adalah paparan oleh Bapak Jamaluddin SPD. Baik, yang pertama pembukaan, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin mohon berduduk kembali. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rohibi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara sosialisasi penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Jamaluddin sebagai CGP Angkatan 9. Mari kita awali dengan berdoa. Mohon izin saya berpimpin dengan agama Islam dan agama non-Islam, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Wala hadinya wa kulinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Rohidi yang sudah memimpin doa. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala SDN Tegalalur 15 pagi yang hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Laili Syarofah SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ibu Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Tegalalur 15 pagi, terutama Bapak Jamaludin selaku CGP Angkatan 9. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini mewakili Ibu Kepala SDN Tegalalur 15 pagi, yang mana saat ini beliau ada halangan, ada tugas di luar sekolah. Dan di sini saya menyampaikan beberapa, ada 3. Pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Jamaludin yang telah mau berbagi ilmu yang selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Harapan saya kepada Bapak Ibu guru yang lain, apa yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaludin pada siang ini, mari kita terapkan terutama untuk murid-murid kita di kelas. Tentang budaya positif, apa saja yang patut kita terapkan, karena ilmu yang didapat Pak Jamaludin dalam pendidikan guru penggerak adalah ilmu-ilmu baru yang pantas dan sangat sesuai untuk kita terapkan di kelas. Dan saya mengharap akan muncul CGP lain setelah Pak Jamaludin, sehingga sekolah SDN Tegalalur 15 pagi menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih berkualitas. Demikian sambutan dari saya. Bila terkata salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Laili Syarofah SPD. Baik, selanjutnya yaitu paparan sosialisasi penerapan budaya positif oleh Bapak Jamaludin SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tegalalur 15 pagi, yang terhormat Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu, mohon izin semuanya, berdirinya saya di sini tidak maksud untuk menggurui atau mengajarkan Bapak Ibu, namun di sini ada ilmu yang sudah saya dapatkan dari CGP, baik itu dari modul 1 sampai titik 4. Di sini saya akan coba bersosialisasi penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, nah budaya positif di sekolah sangatlah penting. Kenapa? Karena budaya positif juga akan mengembangkan lingkungan yang positif, sehingga dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang kuat dan tangguh. Tentunya budaya positif ini sangatlah penting untuk kita terapkan di sekolah. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang paling terpenting adalah disiplin positif. Unsur utamanya adalah dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Bapak Ibu, dalam disiplin positif tentunya kita sangat berperan sebagai guru. Tentunya bagaimana kita dapat menumbuhkan disiplin positif terhadap peserta didik juga. Ya, ada yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Artinya bagaimana kita menumbuhkan peserta didik dalam dirinya, ya, karena itu sulit banget bagi kita untuk bisa menumbuhkan dalam faktor dirinya, ya.
Baik Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang orang ketika disiplin, yang dihindari adalah rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Betul gak Bapak Ibu ya? Betul ya? Ketika orang mau melakukan sesuatu, melakukan peraturan, maka ada yang ada dalam pikiran dia adalah rasa ketidaknyamanan, sehingga belum muncul dalam dirinya. Yang ada hanyalah faktor hukuman, sehingga dia takut melakukan sesuatu karena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang juga dalam hal melakukan sesuatu, siswa juga terkadang ingin mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang akan kita motivasi-motivasi ini yang terkadang yang harus kita lebih perhatikan lagi. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk menjadi yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi ini biasanya kita ambil yang mana ya Bapak Ibu? Peserta didiknya apa ya? Apakah karena menghindari hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan, atau yang posisi yang ketiga dalam motivasi dalam diri peserta didik atau siswa kita? Yang ketiga, bukan karena hukuman Bapak Ibu? Ya, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kita juga sering perilaku motivasi ini bisa terjadi di poin 1. Nah, bagaimana peran kita untuk bisa masuk di poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya menjadi orang seperti apa jika saya selalu datang tepat waktu? Nah, ini yang dinamakan adalah motivasi intrinsik, artinya motivasi yang ada dalam dirinya, melakukan atas dasar keyakinan nilai-nilai yang diyakininya, bukan karena dia menghindari hukuman atau ingin penghargaan. Nah, ini yang perlu kita gali motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, dalam budaya positif kita juga perlu yang namanya mempertimbangkan ada 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita terapkan dalam budaya positif. Satu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu sekalian, dalam 5 kebutuhan dasar ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk apa? Karena peserta didik kita harus bisa mengenali peserta didik kita, siswa-siswi kita, di mana mereka butuh dengan 5 kebutuhan dasar. Terkadang dalam menghadapi siswa, ada siswa yang anak ini butuh banget perhatian. Berarti apa yang kurang dalam dirinya? Tentunya kita sebagai guru harus bisa melakukan pendekatan, bertanya kepada murid itu, kenapa nak? Ada apa? Nah, ini yang kita gali dalam 5 kebutuhan dasar, sehingga apa yang dia butuhkan kita bisa pendekatan secara dekat, secara baik, sehingga apa yang kebutuhan itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga kita sebagai guru bisa memberikan solusi kepada peserta didik. Nah, misal di sini ada suatu kasus Bapak Ibu, Bu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Di sini dalam kasus yang terjadi pada Bu Ambar, yang Doni dan beberapa temannya selalu seringkali minta bakal makanan yang dia minta ke teman-temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia belum dapatkan?
yang bisa jawab, Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Septi. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut pendapat saya, sepertinya Doni juga lapar, mungkin dari rumah dia tidak bawa bekal makan. Jadi mungkin kebutuhan untuk memenuhi isi perut ya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Septi. Tepuk tangan dong buat Bu Septi. Iya, baik, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Septi sangat betul ya, karena tadi kita juga melihat suatu 5 kebutuhan dasar yang dimana yang paling mendasar adalah kebutuhan dapat bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Nah, saya lapar dan orang tua tidak mau bekal makanan. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Septi benar. Ya, saya lapar. Kalau kira-kira kalau perut lapar, kira-kira bisa belajar dengan nyaman nggak? Bisa belajar dengan tenang? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Karena yang dipikirkan hanya perut lapar, sehingga belajarnya pun merasa tidak nyaman. Nah, saya senang temanku jadi perhatianku, jadi memperhatikanku. Ketika temanku melaporkan tindakanku itu pada guru dan guru beritahu orang tuaku, sehingga orang tuaku jadi memperhatikan itu. Nah, di sini ada hal kebutuhan yang lain, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, Bapak Ibu. Ya, jadi selain ada bertahan hidup, di sini juga ada kebutuhan yang rasa kasih sayang. Nah, ini juga perlu, Bapak Ibu. Saya merasa hebat karena teman saya jadi takut dan menuruti keinginanku. Nah, ini adalah juga sama, adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi dalam satu kasus bisa ada unsur, ada 5 kebutuhan yang perlu kita gali. Ya. Nah, saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu dari rumah, karena ibu selalu membawakan bekal yang sama. Nah, ini juga kebebasan, Bapak Ibu. Saya iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan ekspresi teman-teman itu lucu. Nah, di sini ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dari 5 kebutuhan dasar itu, dari sini kita akan lanjut lagi dalam posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru tentunya kita di dalam posisi apa kontrolnya, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita dapat memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol kita sebagai apa, ya? Apakah kita sebagai penghukum? Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, ini kata-kata yang sering dikeluarkan oleh posisi kontrol penghukum. Nah, kita berkaca pada diri kita, Bapak Ibu, apakah kita pernah melakukan hal seperti itu? Nah, kalau kita melakukan hal seperti ini, berarti posisi kontrol kita seorang penghukum. Ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya. Nah, lanjut. Pada posisi yang kedua adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, lebih tenang. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini biasanya kata-kata atau kalimat-kalimat yang biasa digunakan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah,
Yang selanjutnya adalah posisi kontrol, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan." Nah, ini kata-kata yang sering diucapkan dalam posisi kontrol teman. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dalam hal tadi yang sudah disampaikan, kita dalam posisi apa? Dilanjut lagi. Nah, di sini adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Biasanya kita melakukan pertanyaan seperti ini kepada anak. Kamu ingat peraturannya? Peraturannya apa? Nah, ini biasanya dikatakan oleh posisi kontrol pada pemantau. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, jadi di sini adalah posisi kontrolnya adalah pemantau. Peraturannya apa? Lanjut. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, dalam posisi manajer ini, pernahkah kita melakukan posisi dalam hal ini? Atau yang dari kelima tadi, dari keempat tadi. Nah, biasanya kalau dalam posisi manajer, kata-kata yang sering terungkap di sini adalah apa yang kita yakini. Kembali kepada keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, saya kira Bapak Ibu dalam hal posisi manajer, kira-kira yang mana yang paling terbaik dengan 5 posisi kontrol ini? Apakah kita sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira yang lebih utama yang mana Bapak Ibu? Kita ini sebagai guru mau sebagai posisi kontrol seperti apa? Atau dari Bapak Ibu pernah mengalami posisi manajer? Pernah? Silakan Bu Leris. Menurut saya posisi manajer sangat tepat kita lakukan. Karena di situ guru itu menggali anak itu sadar dengan sendirinya bahwa dia melakukan kesalahan, dan untuk memperbaiki kesalahannya dia juga mau mengutarakan apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa mengubah kesalahan saya menjadi lebih baik ke depan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Lelis. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lelis sudah tepat, sudah bagus, bahwa dalam posisi manajer inilah yang paling terdepan, yang paling baik. Bahwasanya ketika murid kita ada yang salah, jangan pernah kita menyalahkan. Dalam posisi kontrol yang tadi, yang paling baik adalah posisi manajer, di mana anak di sini walaupun mereka berbuat salah, tapi jangan pernah dia merasa disalahkan, ya. Namun di sini ketika dia berbuat salah, kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Tentunya di sini akan muncul keyakinan-keyakinan dalam dirinya untuk dapat yang lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu, tadi itu dalam hal posisi kontrol. Nah, tadi kalau kita menghadapi segala sesuatu dalam hal masalah, tentunya kita di sini kita akan menghadapinya dalam suatu tahapan yang namanya adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum saya jabarkan bagaimana segitiga restitusi, saya akan coba menayangkan untuk segitiga restitusi. Satu lagi, ya baik. Nah, sedikit segitiga restitusi di sini adalah ada 3 tahapan. Yang pertama adalah
menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ketika anak yang berbuat salah, misalnya datang terlambat, tidak memakai baju seragam, maka yang pertama yang kita lakukan adalah langkah tahapan menstabilkan identitas. Nah, setiap ada kata-kata dalam segitiga restitusi. Biasanya adalah kata yang sering adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas. Pertama, kita menanyakan kabar, ya biar cair dulu nih suasananya, ya. Kemudian kita menstabilkan dulu suasananya. Baru yang langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini biasanya adalah kata-kata yang sering diungkapkan adalah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi tanya alasannya, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini biasanya memvalidasi tindakan yang dia lakukan, sehingga apa yang dia lakukan tertuang dalam dirinya. Dia meyakini kalau bahwasanya dia melakukan suatu kesalahan. Nah, alasannya apa dia melakukan kesalahan? Nah, ketika tahap kedua selesai, maka tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah dia buat. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam tahapan yang ketiga ini, anak-anak tentunya dikembalikan lagi dalam hal keyakinan. Ya, ketika anak yang berbuat salah, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nah, oh iya, saya melanggar keyakinan. Contoh adanya saling menghargai atau menghormati orang lain. Nah, ini suatu contoh. Nah, kedepannya kamu mau jadi seperti apa? Nah, tentunya di sini dia meyakini akan menjadi orang yang lebih menghargai dan menghormati orang lain. Nah, Bapak yakin untuk kedepannya kamu orang yang sepakat untuk orang yang lebih yakin untuk menjadi orang yang lebih menghargai dan menghormati orang lain. Nah, itu dari tahapan-tahapan segitiga restitusi. Baik, saya akan tampilkan untuk segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, di sekolah. Saya dibuka yang tadi linknya ke atas dan ke atas. Lagi. Kopi.
itu disiplin itu penting tidak? Nah, kalau menurut sendiri kira-kira itu akan melakukan apa depannya? Jadi kalau begitu Bapak percaya dan yakin restu depannya akan menjadi anak yang lebih disiplin dan mandiri. Dan Bapak percaya restu dapat menjadi kesepakatan kita hari ini. Iya, sama-sama. Sekarang restu boleh kembali ke kelas. Segera bersiap-siap mengikuti pelajaran. Terima kasih. Kira-kira tindakan kalian sudah lakukan sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Keyakinan kelas apa yang kalian sudah langgar? Nah, pasti kalian tahu menghormati dan bersikap disiplin tidak berkalian. Jadi tidak penting. Kira-kira kedepannya kalian akan melakukan bagus jika kalian sebenarnya kalian mau berubah. Jadi percaya dan yakin kedepannya kalian akan menjadi orang yang lebih menghormati dan disiplin sukses. Baik Pak, terima kasih. Sekarang kalian boleh kelas. Baik Pak. Terima kasih, Mara. Terima kasih, Perkenalkan, nama saya Restu. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu tidak memakai atribut lengkap. Saya tidak dimarahi atau dihukum oleh Pak Jamal. Saya ditanya mengapa tidak memakai atribut lengkap dan diajak mencari solusi dari kesalahan yang telah saya perbuat. Dengan bimbingan Pak Jamal, saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Jamal lakukan adalah demi masa depan saya, sehingga saya menjadi orang yang lebih disiplin dan mandiri. Terima kasih. Saya Restu, saya Maret. Kami melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan Bapak. Baik Bapak Ibu, tadi yang sudah kita sama-sama saksikan itu adalah apa yang menjadi penerapan saya dalam hal segitiga restitusi yang saya lakukan. Tentunya ini menjadi ilmu buat kita juga. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menerapkan, seberapa efektifkah ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, penting sekali Bapak Ibu ketika anak melakukan suatu kesalahan, terkadang kita selalu menyalahkan anak, bahkan menghukumnya, bahkan ada kata-kata yang berkata kasar. Dengan kita melakukan segitiga restitusi ini, tentunya anak diberikan solusi yang tidak dimarahi Bapak Ibu, tapi dia mencari solusinya dan dia meyakini ketika dia apa yang mereka telah berbuat salah, kemudian apa yang kedepannya mereka lakukan.
sehingga timbul pada dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga ketika mereka melanggar diyakini itu adalah pelanggaran yang terakhir buat mereka. Ya, itu yang segitiga restitusi. Lalu yang selanjutnya adalah lanjut keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, sudah pernah menerapkannya di dalam kelas masing-masing. Keyakinan kelas di sini adalah kesepakatan kita. Nah, keyakinan di sini adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini adalah hal-hal yang tahapan-tahapan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Dimana ketika kita membuat suatu keyakinan kelas apa yang mereka impikan? Ya, ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung membuat suatu kesepakatan, tapi ada tahapan-tahapannya. Mungkin yang Bapak Ibu lakukan dalam hal ada yang bahasanya ada keyakinan kelas, ada yang juga aturan kelas atau peraturan kelas. Nah, sebelum kita buat keyakinan kelas, kita juga biasanya sudah buat namanya peraturan kelas. Nah, biasanya peraturan kelas dibuat oleh sekolah. Nah, di sini kita akan menekankan pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Sehingga apa sih? Sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu dalam hal membuat suatu keyakinan kelas ini sangat penting sekali buat kita. Tentunya tadi hal yang tadi sudah disampaikan dari rututan tadi. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Jadi ketika anak melanggar, nah ini keyakinan kelas apa yang kalian sudah langgar. Nah, untuk tahapan pertama kira-kira apa ya Bapak Ibu untuk membuat suatu keyakinan kelas? Nah, ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, ada kesepakatan antara murid dan guru. Tentunya di sini guru akan memberikan suatu keyakinan kepada murid-murid kelas impian apa yang kalian inginkan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan stick note sehingga mereka bisa menulis, sehingga mereka bisa maju ke depan. Nanti ada video yang saya tampilkan sehingga Bapak Ibu dapat melihat, oh iya ternyata keyakinan kelas yang seperti ini. Ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan. Mawar, lanjut. Di sini yang atas videonya keyakinan kelas ada ini. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat keyakinan kelas yang sudah saya jalankan di dalam kelas.
kan sekarang Feri dan Adel adalah contoh kata pergi sekolah, ya, yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh sekolah. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama, ya, kesepakatan ini yang kamu tuakan, yang kamu tuakan akan menjadi kesepakatan kita, ya, akan menjadi kesepakatan kelas. Dari ilmunya Restu, ilmunya Feri, ilmunya Sahara akan menjadi kesepakatan. Dan kita yang tadi kalian sudah tahu kata siswa. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya kelas kemudian apa yang kalian lakukan? Artinya kalian akan masih mempunyai ujian, ya. Kira-kira apa sih kalau dia yang kalian inginkan? Apa yang kelas yang nyaman dan bersih. Lalu ada lagi? Ada yang kelasnya? Kelas yang jujur. Oke, bagus. Apa lagi? Ingin warna putih. Ya, ada lagi? Kelas yang tidak berisi. Ada lagi nggak? Kita kelas yang bekerja sama, impiannya mau bekerja sama. Ya, bagus. Ada lagi? Jadi kelompok ini belum. Sekarang kelas yang disiplin. Oke, bagus. Anak kalian selanjutnya kalian sudah memberikan ide atau ujian kelas yang mau seperti apa. Tentunya kalian mempunyai cara bagaimana mewujudkan impian yang kalian inginkan. Nah, kalian akan menuliskan di stiker di sini, akan Bapak bagikan. Kalian tuliskan bagaimana cara mewujudkan kelas yang kalian inginkan. Ya, kalian tulis di stiker, nanti Bapak kasih waktu jadi kemudian setelah kalian tulis, kalian bacakan, kemudian saya siapa lagi yang mau maju? dalam membuat keyakinan kelas nyanyi tidak terlalu panjang dan terlalu banyak. Kalian tahu nama? Ya sekarang Dina. Iya hebat. Jawaban dari Dina betul ya, karena kemudahan minat. Ya. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan ide yang
kalimat negatif adalah menggunakan kata dan dalam suatu keyakinan doa kalian tidak lagi pakai kalimat negatif berarti yang adalah kalimat positif tadi yang membuang sampah sembarangan boleh tidak? Apa tidak boleh? Jadi yang kita akan masuk dalam nilai apa yang ada dalam kelompok yang kalian tuangkan. Karena tadi kita sudah mengelompokkannya, sekarang kita akan membuat yang yang sudah kalian kelompokkan. Ya, nah contohnya di sini adalah yang kuning, kemudian yang kira-kira apa ya kalian ini? Diagram gimana? Saling menghargai dan menghormati. Baik semuanya. Ya. Baik anak, tadinya adalah ini bapaknya yang membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Nah, ini lagi apa ya? Jaga bertanggung jawab arti yang sepakat. Ya, yang kedua bertanggung jawab anak. Tadi kalian sudah menyebutkan dari keyakinan kelas. Ya, nah sekarang kita akan belajar nilai keyakinan yang sudah kalian sepakati. Baik. Intinya ada apa? Kita akan buat sebuah program yang kalian akan tempel. Menempel kalian menandatangani artinya kalian sepakat dengan apa yang bagian bawah ada penandatangan. Kalian akan menandatangani semuanya. Ya, artinya kalian sudah sepakat dengan apa yang kalian sudah sepakati, kemudian kalian menandatangani. Nah, order ini juga akan kita tempel secara bersama-sama. Gunanya kemana? Oke, sudah minat, pintar, bagus, lagi. Ya, Sarah dan dapat dilaksanakan. Jadi sama-sama nanti kita akan melakukan ya.
Baik Bapak Ibu, tadi apa yang saya sudah pernah jalankan, sudah pernah laksanakan di dalam kelas berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu tentunya biar lebih semangat lagi, tepuk semangat dong Bapak Ibu. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk tadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sepakati antara murid dan guru. Tentunya ini dapat kita laksanakan di kelas sehingga kelas kita menjadi kelas yang impian yang diimpikan oleh murid-murid kita. Tentunya dengan kita membuat suatu keyakinan, anak akan melihat keyakinan yang dia sudah buat, kemudian dia tanda tangani, sehingga itu akan menjadi muncul dalam dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk waktunya sudah pukul 40. Dari apa yang sudah saya paparkan, kira-kira apa menjadi tanggapan Bapak Ibu atau refleksi, siapa yang mau berikan tanggapan dari Bapak Ibu? Silakan. Iya, silakan Bu Nurayati. Terima kasih Pak Jamal. Saya akan coba memberi tanggapan apa yang sudah Bapak paparkan tadi. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi cukup bagus karena merupakan sebuah keyakinan tentang segitiga restitusi tentang keyakinan di dalam kelas ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa menjalani keyakinan apa yang sudah dibuat oleh anak-anak kita di dalam kelas, dan semoga pembelajaran kita di dalam kelas lebih bagus lagi dan anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, terima kasih Pak Jamal. Baik, terima kasih Bu Nurhayati. Ada yang lain Bapak Ibu? Dari Pak Saiful? Silakan Pak Saiful. Terima kasih Pak Jamal. Saya ingin menanggapi tentang pembuatan keyakinan kelas bersama dengan anak murid. Jadi ini yang saya lihat mereka butuhkan dalam pembelajaran saat ini, karena mereka terlibat langsung dengan peraturan-peraturan yang sebetulnya terkadang mereka kurang nyaman dengan peraturan yang ada. Mereka ada merasa butuh peraturan yang sebetulnya mereka butuh tapi tidak terlaksana atau tidak dimaksudkan. Jadi keyakinan kelas ini sangat baik untuk siswa di dalam kelas, karena mereka sendiri yang membuat, mereka juga pasti akan bertanggung jawab untuk apa yang mereka telah buat. Itu tanggapan saya. Terima kasih Pak Jamal. Baik. Terima kasih kepada Pak Jamal yang telah melakukan diseminasi atau pengibasan kepada rekan-rekan guru SD Tegalaluri mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Kami menjadi paham mengenai budaya positif, di mana perubahan paradigma belajar di sekolah perlu segera dilakukan demi menumbuhkan budaya positif di mana hak dan setiap orang dihargai dengan selayaknya. Pemikiran bahwa penerapan disiplin hanya berdasarkan dengan cara memaksa, mengobrol orang lain, menganggap perilaku buruk sebagai kesalahan mutlak, hingga praktek-praktek pemberian hukuman yang menyakiti atau mempermalukan tidak seharusnya diteruskan di sekolah sebagai tempat anak membentuk karakter. Di sini letaknya pentingnya disiplin positif, pembiasaan positif demi membentuk manusia yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Melalui penerapan budaya positif, kita belajar bahwa pendekatan yang berpusat pada solusi, seperti merumuskan keyakinan kelas dan menerapkan visi restitusi, dapat mengubah kondisi kelas menjadi lebih menarik dan menyenangkan, yang dapat membangun rasa percaya diri, mendorong murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertama, keyakinan kelas yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan universal sangat diperlukan sebagai landasan
awal menanam disiplin positif di sekolah, di mana ada kesepakatan bersama-sama antara murid dan guru untuk mewujudkan kelas impian mereka, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kedua, tahapan restitusi merupakan pendekatan yang lebih manusiawi di dalam menangkan karakter dan disiplin positif dibandingkan dengan pemberian hukuman yang sebenarnya hanya mampu memberikan efek jerak sementara. Melalui segitiga restitusi diharapkan murid bersikap lebih jujur dan terbuka kepada guru ketika ia melakukan pelanggaran keyakinan kelas atau peraturan di kelas. Selain itu, nasihat guru lebih mudah diterima murid sehingga penanaman karakter dan disiplin positif lebih mudah dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan semuanya itu perlu adanya dukungan, kerjasama, dan komitmen dari semua warga sekolah. Dengan dukungan, kerjasama, dan komitmen yang kuat dari semua pihak tersebut, maka pencapaian tujuan dengan aksi nyata budaya positif di sekolah dapat segera terwujud. Itu harapan kami. Saya terima kasih. Biar ini terus kita gaungkan di sekolah kita di tahun 15. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Pak Saiful, Bu Hayati, untuk teman-teman semua yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan di sini sebelum saya mengakhiri ada pantun Bapak Ibu. Mari ciptakan murid yang aktif, bersama murid selalu berkreasi, konsisten terapkan budaya positif, jadi manajer wujudkan restitusi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih lagi yang setinggi-tingginya karena Bapak Ibu lah saya berada di sini, dan di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi di sini sama-sama kita belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf izin Bapak Ibu Guru untuk membacakan doa dengan atau secara muslim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah ya Mahfud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa akhirin. Wa barik wa sallim ala radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sadatina sahbi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yakin wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ma'alimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tudina biha min al-ahwali wal afat. Wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa hayatu ba'da al-mamati wa tasayyum qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa qina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa anaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah yang tadi disampaikan oleh Bapak Jamaluddin tentang budaya positif. Semoga kita sebagai Bapak Ibu Guru bisa menjalankan budaya positif yang sudah disampaikan kepada anak-anak murid kita. Karena Pak Jamal sudah selesai, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.